Ngene sekolah ini. Set. Wih, halo guys, kembali dengan Mas John dan Mas Merah di Dua Roda Satu Jiwa. Ini. Wuss. Intro. Ya, jadi kita kali ini ada project baru, yaitu kita mau pasang cakram belakang di Skywave. Ini motor teman kita ya, ini Skywave. Nih di belakang. Ini rencana projectnya itu kita mau masang cakram belakang. Nanti part-partnya nanti kita shoot lebih dekat lagi, nanti kita jelasin kita partnya apa aja dan gimana prosesnya. Begini aja. Oke. Ya, jadi ini alat-alatnya yang kita perlukan nanti. Pertama sini ada mesin las, lalu ini ada tanggem dia apa istilahnya? Tang duduk ya. Ya, ini namanya kalau kita nyebutnya tanggem. Terus ini ada gerinda, ada bor, ada impact. Terus ini ada kunci-kunci yang dibutuhkan. Terus ini mata bor, ini nanti ada buat itu. Fokus dulu kan. Ini buat ngebolongin pelek, sama ini plat plat 6 mm buat nanti bikin dudukan belakang. Lalu ke sebelah kanan, jadi beralih ke ini bahan-bahannya. Ini adalah selang rem 2 meter punya NMAX PCX sama. Terus ini ada cakram depannya Supra lubang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini lubang 4 juga bisa. Ya, pakai yang lubang 4 juga bisa, terserah. Yang penting celong gini. Nih. Dia ada 2 pilihan. Kalau kalian mau pakai pelek ini racing, itu kalian bisa mungkin cari yang celong gini. Tapi kalau kalian udah pakai jari-jari, kalian bisa cari yang agak datar. Lalu sampingnya di sini ada ya, ini ada baut-baut, mur dan ring. Lalu di sana itu ada minyak rem. Nih, ini kalau bisa kalian beli yang agak gede dikit ya, ini 300 ml. Yang seginian lah paling enggak, jangan yang kecil-kecil. Ini takutnya nggak nyampe, nggak nyanda. Ini yang udah 300 ml. Lalu di sini di sampingnya ini ada kaliper. Ini punya FU Supra. Katanya sama kayak Supra, sama kayak Ninja juga. Ya, jadi ini katanya punya FU tapi motor bangke. Ini katanya punya FU tapi sebenarnya itu FU Supra Ninja itu sama, mirip-mirip. Ini 2 piston ya. Lalu ke sampingnya ini ada masternya NMAX. Ini imitasi. Dan kalau kalian mau pasang di Skywave atau Hayate, ini bisa mungkin kalian ini cari yang buat spion. Ini dudukan spionnya tuh di samping, di depan. Soalnya biasanya kan ada yang di sini, di belakang. Nah, bisa mungkin kalian cari yang di samping supaya ini bisa paling enggak ya PNT lah. Iya, nggak usah bikin dudukan. Kalau di sini kan nggak bisa nih ketatap. Nah, bisa mungkin cari yang di sini. Oke. Ya, jadi ini sekarang kita lagi ngebongkar. Ini Mas Merah lagi ngebongkar knalpot, mau ngebuka knalpot dulu. Lalu nanti kita nyopot shock. Nyopot shock baru nggak sih? Lepas, bikin itu. Oh iya, ini terus nanti lepas arm, terus lepas pelek. Jadi teman-teman, video ini tuh sebenarnya bukan video tutorial, tapi ini adalah video bagaimana kita melakukan semua ini, cara kita ngerjain ini. Jadi kalau kalian mau niru ya, mau ikutan juga silahkan. Tapi yang jelas ini kita nggak mengklaim bahwa ini kita video tutorial, karena kita tidak mengedukasi apa-apa. Kita cuma sharing-sharing aja. Jadi ini peleknya sudah selesai dibolong-bolongin
sama Mas Merah ini ngikutin ini ya nih, karena ini lubang 5, terus ini juga kita lubang 5, jangan ini lubang 5 ini lubang 3. Tidak lucu kawan-kawan. Jadi setelah ini mau dipasang dulu buat bautnya ya. Jadi ini buat mur belakangnya kita pakai yang ada nilon. Iya. Nilonnya sebelah kiri kok? Biru. Bagian jeruk kayak ya? Biru. Yang warna biru pokoknya itu bagian dalam tuh kayak ada semacam nilon apa karet gitu pokoknya. Nilon. Oh iya, beda. Biar tidak gampang lepas. Gampang lepas karena biasanya kan kalau kena getaran itu mur sama baut itu kan kadang suka ngendor sendiri. Nah itu ada nilonnya biar kayak ada sekat, betul sekat kayak ada pengeratnya biar dia kalau getar tuh enggak gampang kendu. Ya ini kita pakai baut L stainless nih, ceng. Jadi ini sekarang kita lagi nyopot paha remnya. Tuh dicopot karena nanti takutnya kalau nggak dicopot tuh nanti ini mentok baut-bautnya. Sekarang ini kita pasang. Ya, jadi ini kalau kalian lihat ini kan ini dudukan shock sama cakramnya kan ini nabrak. Nah ini itu nanti rencananya itu bakal agak diganjel miring ke sini dikit biar ini nggak nabrak. Ya? Ora tuh. Ora digeser. Oh. Ya, jadi ini kita lagi mau ngelihat apakah si ini lurus, cakramnya lurus atau tidak. Kan bisa kelihatan kalau misal cakramnya kan kelihatan. Nah, kalau misal cakramnya nggak lurus tuh kalau diputar kan ini yang kayak di gapnya ini kan kayak renggang deket. Nah ini kita lagi ngepasin dan sebenarnya ini sudah pas, lumayan hampir pas. Tuh. Kalian agak jeli tuh kan biasanya kalau semisal tambah gede. Kalau semisal dia pas lurus nggak tengah kan kalau diputer dia kan renggang kecil gitu. Ya ini udah lumayan pas. Jadi caranya gitu, kalau kalian itu kayak nyetel pelek ruji gitu ya. Setelah dilurusin itu dikencengin karena tadi itu kalau pas ngepasin itu bautnya jangan kenceng-kenceng karena kan nanti kan harus dengan suara tung. Nah itu tuh bukan suara es tung lewat, itu ada motor lewat. Nah itu tuh dikendorin dulu biar apa, kalau sebenarnya didodok itu dia masih ada kayak gerak sedikit gitu. Dodok metu wonge goblanun punten goput. Terus setelah selesai tadi kan kendor. Nah kalau misal serasa sudah cukup, sudah lurus, baru ini dikencengin lagi gitu guys. Mantap, semoga kalian mudeng ya. Jadi alasannya kenapa kok motor Skywave ini kok ganti cakram, karena menurut pengalaman owner motor ini, teman kita itu rem belakangnya itu lumayan ya nggak terlalu pakem, nggak pakem sama sekali. Dan itu pun ternyata nggak cuma di Skywave, Mas Merah pun kalau kalian tahu kan juga ganti cakram tuh. Hayate-nya Mas Merah itu juga remnya itu Senin, dalam artian Senin ini rem, Senin minggu depan berhenti. Jadi ya gitu, karena mungkin ini nggak tahu cuman motor 2 ini aja atau emang penyakitnya ini emang penyakit KHT Skywave gitu, tapi nggak tahu kalau spin sama Skydrive gimana karena kita belum pernah nyoba dan belum pernah megang. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya spin atau Skydrive bisa komen di bawah gimana pengalaman rem belakangnya. Mantap. Jadi itu adalah alasannya kenapa kok Skywave-nya teman kita ini dan Hayate-nya Mas Merah ganti cakram. Ya, jadi ini kita mau ngecok armnya. Sama ini coba dikit. Biar ini bisa lebih masuk dikit. Ini kan tuh kelihatan tuh kan agak natap tuh. Nah, nanti di grinder. Coba pakai itu grinder. Jadi ini perbedaannya ini dari punyanya Mas Merah yang sudah dicoak dan ini punya
nya teman kita. Ini udah ya, ini kan ini udah ditoak nih. Ini masih ada tulangannya. Ini nanti kita coak jadi kayak gini. Yang dicok ada apa? Sebelah di ini. Ini satu. Oh, ke sini sampai sini. Ini muter sini dikit. Coba lihat contohnya. Buat tempat cakramnya biar nggak mentok. Jadi mungkin dari kalian ada yang tanya, Mas, Motornya lewat Mas. Mas, ini kira-kira kuat apa enggak? Karena itu kan dipotong Mas ya. Dicocok itu kira-kira aromnya jadi kuat atau kurang kuat kan? Soalnya kan itu tulangannya kan dipapas. Jadi gimana menurut Mas Merah? Adalah lebih tidak kuat karena tulangannya udah diambil lumayan banyak. Iya. Jadi banyak tanya itu tadi ya, kira-kira mungkin yang mau tanya itu sudah ada jawabannya. Kalau tidak kuatnya ya pastinya enggak, Pasti lebih berkurang kekuatannya karena ini kan tulangannya kan habis. Tapi kalau amit-amit terjadi suatu hal, masih ada setidaknya backup dari nih, shock backup dari ini. Jadi kita nggak bakal langsung jatuh. Itu ya teman-teman. Dan ini juga udah dipakai lebih dari setahun ya. Aman. Aman. Sudah buat off-road, trabas, aspal, sirkuit, aman, sejahtera. Jadi duduknya mantap. Ya, jadi ini buat aromnya udah dipapas ya guys. Jadi ini jadinya kayak gini. Lalu ini ada, Sebelum dipasang kita ganjel pakai ring. ukurannya berapa itu? Diameter dalamnya 17,5. 17,5. Tadi kurang besar dikit, terus kita tuner dikit tadi. Bener dikit. Put nanti dimasukin. Ketebalannya sekitar 9 mili. Tumbuk berapa Mas? 4 biji. Tapi nggak mesti 4, yang motor merah itu Hayatnya 5. berapa? 5. Jadi ya tinggal kalian teman-teman menyesuaikan aja gimana. Masih kena dikit. Masih kena. Jadi kurang tambahan. Gerinda dikit aja. Jadi nanti tuh mungkin kayak kena tuh yang bagian dalam tuh ya. Kita cari. Yang dalam tuh kayaknya mau ada yang masih kurang papasannya, nanti kita Oh, papas lagi. Kayaknya sing gitu, sing pinggir gitu ya. Oke. kena sidik. Oh, oke. Kita papas dikit kena ini. Kena palang-palangnya cakram. Oke, kita papas lagi. Ya, jadi ini jadi papas lagi. Ini mau dipasang. Set. Wow, sudah aman. Tadi tuh greger tuh nih loh bro, kena ini. Jadi ini sudah aman ya bro. Tuh, sudah aman, sudah nggak natap-natap. Sekarang PR-nya tinggal sok digeser. Nah, ini Tuh. awalnya itu gini, agak masuk. Nah. Ya, jadi ini arm sudah terpasang, terus itu sok juga sudah. Jadi papas tadi yang di situ. Terus sekarang, oh iya masih ada. Kita habis bikin spacer. Nih. Bikin spacer buat sini. Buat arm di depan buat ganjel biar agak keluar ya mas. Ben nanti nggak natap. Terus nanti masang baut ininya dibalik, yang ada penguncinya di dalam. Yang ini nggak usah dipakai. Jadi langsung baut toh. Baut aja. Terus tapi dibalik. Nah, terus kita lagi pusing bikin bracket ini. Kalau punyanya Mas Merah di atas gitu, jadi itu langsung plug bracketnya Tapi masuk teman kita pengen pakai knalpot standar. Kalau Jadi misalnya di atas ini natap. Terus akhirnya kita taruh ke posisi agak ke bawah miring gitu. nah, Nah, terus yang nanti yang masih bikin PR tuh nanti ikut kemana? bracketnya mau ikut ke arah sana. Mungkin ke atas ini satu, nanti ke atas ini satu. Nah, gitu. Kenapa kok nggak dibahas ini, Mas? Rencananya mau dibikin di sini, Yes. tapi dengan jarak mungkin cuma 3 mili, kemungkinan kalau ngerem mendadak, ngerem dengan beban berat gitu, Takutnya Ini- pecah. Jadi rencana kita pasang agak miring turun gitu. nanti ikut di sini satu, sama nanti dibikin lubang di sini satu ke sini. Oke, ini Mas Merah lagi pusing-pusing. Saya Mas Jun nggak mudeng jadi saya nonton.
Dia pusing Mas Merah. Ya, jadi ini sekarang kita lagi membongkar ini remnya ini. Sini terus mau kita ganti pakai yang pakai yang NMAX. Nih. Nanti ini masih kan ini copot. Nanti masih harus nyari jalur dulu nih, mungkin lewat sini. Nanti ke bawah, itu ke belakang. Terus nanti ngebleeding. Dan ini ngebleedingnya kayaknya rempong karena ngebleedingnya jalurnya dari situ sampai sana. Sementara kita gini dulu nih, udah kepasang masternya juga udah udah nyari jalur, tapi masih belum ketemu yang fix karena kayaknya masih ada yang kecepit di situ. Tapi ini udah diulur sampai belakang. Berarti PR-nya masih harus bikin bracket. Kalau bracket ini udah udah kayak pasin sama Mas Merah, mungkin besok tinggal bikin terus ini besok bleeding tuh sudah lelah nih, udah terbongkar semua tuh. Wait, itu di sana ada sneak peek kok warnanya beda tuh, nanti videonya setelah ini kalau inget. Day 2. The next day. Yes, ini adalah hari ketiga pemasangan cakram di Suzuki Skywave. Sebenarnya tuh di hari kedua itu udah selesai, tapi karena Mas John nggak bisa datang karena kemarin ada acara, terus Mas Merah ngerjain sendiri. Jadinya kan kalau bisa Mas Merah ngerjain sambil nge-record susah, ribet. Jadi akhirnya dilanjut hari ketiga. Ini sudah selesai, tadi barusan ya ada finishing sedikit. Kita lihat kayak gimana ya. Ya, jadi ini hasil akhirnya. Nih begini. Ini yang beda dari Hayate. Yang pertama yang kelihatan dudukannya. Ini beda, punya Mas Merah kan ini di atas sini. Nah, ini punya teman kita di bawah. Karena kalau semisal ini mau dibikin sama kayak Mas Merah di atas, nanti mentok knalpot standar. Nah, teman kita tuh maunya pakai knalpot standar. Jadi akhirnya diubah ke bawah. Nih, ini kan kelihatan nih. Kalau semisal di bawah kan nggak nata, tapi kalau di atas ini kan nanti ratu pentol lewat di sini. Kalau di bawah ini kan kelihatan nih, space-nya jaraknya aman. Nah, kalau di atas nanti ini ketatap. Nah, nanti mentok ke situ, gitu. Terus apalagi? Udah. Jadi gini hasilnya. Jadi ini masternya sudah terpasang, terus ini harus dicoak karena kalau nggak coak nanti ini kan nggak cukup. Terus ini tuh masternya kalau nggak salah ini imitasi, tapi kalau nggak salah ini mungkin punya NMAX, punya master buat rem belakangnya NMAX kalau nggak salah ya, tapi yang jelas ini imitasi. Tuh nih, enak nih, empuk guys. Ya, ini sekarang mau kita coba pakai John. John. Ya. Ya, jadi ini hasilnya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Semoga kalian bisa meniru atau mungkin setidaknya video ini bermanfaat. Sekian dari kita. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. See you on next video. Doru signing out. Tekan bro. Sampai bro.